Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, pada kesempatan kali ini Majang Project Official kita akan bikin konten Majang Paranormal Experience. Jadi seperti biasa kita akan cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman goib yang pernah kita rasakan, kita alami, atau orang lain pernah alami, kita mengetahuinya ya. Tuh. Nah, seperti itu. Terus di Paranormal Experience kali ini agak sedikit berbeda. Kita tanpa lighting apapun, kita hanya menggunakan lilin ya, 2 lilin di depan kita biar suasananya semakin dapat. Nah, oke, terus kita setiap mau memulai cerita ya, kita akan mendengarkan sendang atau lagu Lingsir Wengi. Oke. Lingsir Wengi. Ya, kira-kira kita puterin dulu ya lagu Lingsir Wenginya. Oke, ini ya ada beberapa lagu Lingsir Wengi. Setiap setiap episode Paranormal Experience kita akan ganti lagu, lagu-lagu yang seram, lagu-lagu kejauhan atau apa gitu. Iya, lagu-lagu seram. Oke, yang pertama Lingsir Wengi. Kita dengerin dulu Lingsir Wengi sebelum kita memulai. Oke, masih belum. Nih. Lingsir wengi sliramu jengake sirmo aja nanging nggonmu kuling awas jangan setan kaya tak utusi dadya sekarang wojo layu Oke, selesai. Suasananya nambah creepy ya. Walaupun toko kita ada di samping jalan, tapi suasana creepy-nya masih dapat. Apalagi sebelah situ ada kamar mandi. Oke ya. Ya udah, langsung kita mulai ceritanya dari Mas Ari. Oke. Mas Ari punya cerita apa nih Mas Ari? Kalau cerita sih sebenarnya banyak ya. Tapi kayaknya ini ada yang menarik. Aku keinget waktu itu bapakku, ayahku pernah cerita waktu dia masih kecil. Bapakku kan lahir di tahun 67 ya. Berarti mungkin sekitar waktu kecil mungkin sekitar umur 7 tahun. Berarti sekitar 70-an ya, 70-an, tahun 70-an berarti. Tahun 70-an. Waktu sekitar 70-an. Oh iya. Entah SD lah atau pernah cerita bapakku gini, kan zaman waktu itu kata zaman waktu itu kan masih zamannya Pak Harto, terus masih zaman angkat-angkatnya G30 SKI. Oh iya. Zaman ninja terus zaman apa, marak-maraknya katanya sih ada kayak apa, kalong itu kelelawar, tapi yeah. ini kalong jadi-jadian. Oh, siluman kelelawar. Seperti itu siluman. Ya nih kalau zaman sekarang mau cerita kayak gitu, mungkin kalau aku waktu kecil sih, aku SD itu marak sih, masih ada teman-temanku kan, aku di desa juga kan SD-nya. Kalau teman-teman ya mesti cerita tentang itu, walaupun aku nggak pernah
ketemu langsung ya, nggak pernah ketemu langsung, entah itu gendero, entah itu kal, siluman lah. Tapi bapakku waktu itu pernah cerita, waktu itu kan waktu zaman segitu masih suka mainan apa namanya itu kayak tembak-tembakan. Main tembak-tembakan Hmm. yang dari Iya, kayu. kayu. Wah, iya Kayu iya. kan. Waktu itu dari kayu. Terus itu bapakku sama teman-temannya main kan biasa main kalau anak-anak zaman dulu kan wis kalau main kan ya enggak ya apa Nggak kenal enggak waktu. kenal waktu. Berarti pas itu kalau enggak salah habis maghrib nih. Sore apa habis maghrib itu aku lupa. Pokoknya wis hampir 5 petang. Itu main. Katakanlah habis sisa kalau salah, habis sisa. Ya aku lupa habis sisa. Aku main sama teman-temannya mainan apa itu kejar-kejaran tembak-tembakan itu kok habis sisa ya mungkin waktu Ramadan juga kali itu nggak salah Oh, pas bulan Ramadan. kayaknya sih soalnya zaman segitu kalau apa anak-anak main keluar itu kan mestinya ada rame-rame kan mungkin Ramadan kan habis sisa. Iya. Kan masih ada Kalau- tarawih, tadarus, ya kan. Kalau hari-hari biasa kayaknya enggak, mungkin atau Ramadan atau acara apa. Itu bapakku katanya, bapakku kan orangnya juga bisa sedikit-sedikit tuh bisa ngasain, bisa lihat gitu. Lah waktu itu katanya bapak sih dia main tembak-tembakan sama temennya, main tembak-tembakan dan pas itu sebelum aku lupa sebelum 2 bulan sebelum itu sebelum kejadian sebelum bapakku main Sebelum main itu ada tembak-tembakan. kabar orang bunuh diri di belakang rumahnya pas ya masih saudara sih namanya. Wow, itu kenapa Bunuh bunuh diri. dirinya? Itu karena apa yang bunuh diri ya? Udah tua mungkin nggak kuat mungkin ya apa Mungkin karena ada masalah gangguan mental ya. iya gangguan mental juga Gangguan mental. gangguan mental iya gangguan mental orangnya udah tua gangguan mental. Nah itu tapi sekitar sudah 2 bulan berlalu ayahku kan main di sekitar situ ya rumah-rumah Hmm. main tembak-tembakan ya habis kejar-kejaran lah apa kalau bahasanya singitan ya nggak sebelum singit kata umpet tapi tembak-tembakan. Jadi kita kalau main tembak-tembakan biar apa namanya nggak kelihatan musuhnya Sembunyi. sembunyi. Iya. Itu nah, pas itu bapakku sembunyinya pas kan di belakang rumah tuh juga ada kali itu. Ada sungai besar apa kecil? Kali ya agak ya kalau sekarang sih kecil lah ya. Dulu Lumayan lah ya mungkin dulu besar. lumayan lah bapakku itu apa namanya sakit perut. Oh, Nah itu ya panggilan alam lah ya Panggilan di situ. alam. Nah semuanya di situ ya nggak tahu ya mungkin bapakku orangnya nggak sih Nggak mikir apa. nggak takut orangnya memang nggak takutan orangnya. Hmm. Nah itu di pas dia lagi itu enggak mau bapakku mau ke kali itu. Iya. Bapakku melihat itu orang Iya. kalau cerita ini berarti sungguhan ini Hmm. orang kayak apa katanya perempuan ya orang yang pakai baju putih rambutnya panjang lu beol di situ. Beol duluan. Di situ Sebelum bapak. sebelum bapakku ada wanita gitu dikira bapakku ngerasa itu mbahnya nggak tahu pokoknya orang zaman dulu kan masih tonggo panggil mbah orang tua mbah pokoknya Yang terus dituakan mbak gitu. mbak atau bule atau apa atau bebek sampean lu apa aku pengen share gitu bahasa Jawa aku mau setoran OVO gitu ya. sama kok di kono gitu deh kan itu bapak kan itu kan
dimakno bebeknya itu. Iya. Kan itu udah meninggal. Tapi namanya anak kecil kan kok sampai di kono. Masih umur 7 tahun kan ya. Umur sekitar iya, mungkin masih muda pokoknya. Kok di kono? Namanya kok di kono ya. Sampe kok di kono. Terus tiba-tiba bapakku maju ya. Ya entahlah bapakku mikir apa waktu itu, pokoknya dia maju. Lah itu Dek Lala apa? Orang pakai baju putih itu tiba-tiba mundur ya. Jadi ikuti arus kali. Dia sambil sambil dodok, Iya. Kayak hanyut. hanyut hilang. Dan itu bukan orang. Masa orang? Itu. Jadi di kali itu udah Bisa dikatakan mungkin semacam Mbak Kun ya. Mbak Kunti mungkin Kunti ya. lah ya. Bisa jadi ya. Karena kan ciri-cirinya Putih, Putih, pakai baju rambut. putih, rambutnya panjang. Jadi Nah. itu dodok sama tiba-tiba ikuti arus hilang. Loh, bapak kan kaget, kok hilang ya? Kok hilang? iya. Wah, guys, nyekol tembak bapakku. Oh, di situ. Di kali itu, iya toh. Berat sekali bapaknya. Iya, udah tahu. Sudah ada kunti BO. Udah tahu, katanya gitu. Dia memang waktu kecil berani. Ya, ada sesuatu lah yang buat dia berani. Waktu itu juga, nah setelah selesai gue ngajak itu tiba-tiba ada orang besar di belakangnya. Tiba-tiba di belakangnya ada orang besar berbulu mas. Oh. Lah bapakku Black mikirnya itu temannya. Oh katanya nembak aku mau nembak aku ini temannya mau nembak aku. Oh kok kan nembak aku ya. Bapak Mariano selesai langsung. Jadi orang yang besar tadi itu tidak besar sih, pertama dikut gini. Terus tembak, ayo kamu mati kamu wis katanya. Kamu mati. Rata tembak mati. Tembak duluan mati. Terus orang tuh tiba-tiba mas Besar. tiba-tiba apa kayak Membesar ya. Coba berdiri itu besar. Kok besar ya? Itu saya yang heran kok bapakku enggak ya Udah takut. enggak Kalau orang mungkin sekarang mungkin lihat sekarang terus, waduh enggak usah. terbirit-birit ya. Tapi bapakku cuma bengong apa gimana gitu. Cuma gini-gini aja weh. Itu besar hilang. Iya itu. Wow. Itu sih. Ya mungkin bisa dikategorikan kalau hitam besar mungkin genderuwo lah ya. Mas, genderuwo. Atau black giant. Kayak gitu. Iya itu. Terus Bapak kamu masih ada di situ walaupun dia sudah membesar. Masih diem. Iya. Nggak kabur? Enggak. Dia sudah hilang ya sudah. Bapakku ya wis jalan sudah. Wow. Itu kayak apa ya? Kan mungkin masih 7 tahun ya, hanya imajinasi juga. Jadi mungkin masih nganggap itu teman imajinasi bisa jadi kan. Tapi kalau zaman dahulu apa sempat mikir imajinasi seperti itu? Ya juga. Karena zaman dulu penerangan masih penerangan kurang. Terus kasus-kasus fenomena gaib juga banyak kan. Terus zaman dahulu kan kayak gitu kayak apa ya mungkin lumrah kayaknya mas. Hal biasa ya. Hal biasa. Lumrah. Emang ditakutin tapi sudah terbiasa ya kayak gitu ya. Luar biasa. Apalagi zaman itu masih hangat-hangatnya ninja gitu. Iya nih ya. Ninja gitu sih. Kalau ada yang mungkin pernah ngalamin ninja ini, itu ninja ini ya semacam kayak orang atau bukan gitu ya. Iya. Pokok pakaiannya serba hitam. Terus kadang dia itu pindah-pindah tempat dengan cepat, dengan kecepatan cepat. Jadi bukan Naruto aja ya, zaman dahulu sampai sekarang famous ya. Ninja ternyata di Indonesia juga pernah ada. Yaitu mereka target mereka kiai ya, sama anak-anaknya. Pokoknya ada keturunan kiai-kiai mereka yang dicari untuk dibunuh atau diculik ya. Lah tuh herannya itu waktu ninja itu ketangkep
waktu ketangkep atau dibuka itu orang gila. Orang Katanya gila bapak. isinya. Iya, orang gila. Orang gila pakai waktu ditangkap itu dia orang gila loh. Iki lho wong sing gendeng sing biasane mlaku-mlaku. Itu yang saya heran sampai sekarang. Nggak tahu ya, ninja bisa seperti itu ya. Apa itu dia orang gila dihipnotis atau dia memang agen khusus, saya nggak tahu. Terus kalau dia ketangkep dia jadi gila. Atau ketahuan dikakak baru jadi gila, nggak Iya. tahu. Kali kan, pokoknya dia tuh memang orang-orang tahu orang gila, orang gila. Tapi sebelumnya nggak tahu kan kalau ninja, baru dibuka ninjanya itu loh. Dia orang gila. Isinya orang gila. Terus kayak orang ngamuk katanya. Oh. Atau jangan-jangan dia agent disuruh jadi gila dulu baru jadi ninja. Kalau ketangkep Kalau jadi gila. Ya Tapi kita zaman nggak dulu pernah ya. tahu ya karena Kita itu ingat-ingat. zaman dulu ya. Oh, ingat. Zaman dulu dan Sejarah. mungkin bukan di masa kita ya. Bukan sama sekarang. Karena kita juga masih masa-masa milenial jadi itu kita dapatkan cerita-cerita dari orang-orang Iya, terdahulu. orang-orang sekitar. Oh, bapakku 6 4 bapakku mas. Berarti kan mas G13 PKI kan ninja kan tekanannya Ya, G13 pas masa-masa itu. ya, anggap aja kalau G13 PKI ada hilang kan mungkin ada beberapa anu yang masih Iya. nah, kita kurang tahu juga ya mas. Karena kita ya nggak berani untuk ngomong sejarah pastinya. Iya. Nah kita mungkin lebih cerita tentang ya mungkin itu Yang cerita diceritakan dari orang tua atau- kita. atau bisa jadi Sedikit-sedikit. itu mitos ya, Bisa. ya semacam itu. Oke, ada lagi cerita Mas Ari? Apa lagi ya mas? Oh, kalau yang kalong itu teman sih mas. Itu waktu saya SD. Itu silumannya. Siluman itu. Apa wajahnya manusia? Katanya sih wajahnya itu mungkin ini kalau kalong itu mungkin sebangsa mas. Kayak babi ngepet itu kan. Oh, jadi-jadian. Oh, jadi-jadian. Dari Tapi orang. mungkin itu paling bedanya. Kalau kalong itu katanya sih kayak temen itu mereka makan, memang makan darah Makan manusia. darah manusia. Iya. Ini vampir. Ini apa vampir? Tapi vampir. bukti nyata nggak pernah lihat saya. Cuma temen waktu itu saya SD sih, teman cerita saya Nah. saya percaya aja saya masih SD kelas 1 atau 2. Dia baru inget ya soalnya Temennya Mas Ari itu nonton TV Oh, vampir ya. mungkin dia nonton TV kali ya. Iya. Ya kita nggak pernah tahu Nggak ya. tahu. Itu benar atau enggak atau itu memang beneran terjadi. Ya susah kalau memang bukan kita sendiri yang mengalami. Kita- Tapi kalau kita kalau- yang mengalami Bisa kan? berasa. Kalau kita berasa banget tuh kan kalau kita ngalamin itu kan cuma katanya ya mungkin mitos lah kalau enggak saya belum pernah dengar sih kalau yang itu kalau yang lebih ngepet kan ya sering ngepet tuyul itu kan Iya sering. itu sering kayaknya cuma sekarang kayaknya ada aja ya Ya nggak pernah tahu. Nggak sih. tahu sih Tapi kita. ya semoga aja lah sudah. ya nggak sudah ada. masa zaman modern pakai gitu juga Oke, ada lagi? mungkin itu dulu. Oke, nanti ditunggu di episode selanjutnya ya Mas Oke, Ari oke. dengan cerita-ceritanya yang lebih bikin Ah. kita semua ngerasakan merinding. Oke, habis ini akan ada satu orang lagi yang mau cerita ya dari tim Majang Project juga. Jadi gini. Kalau misalnya nanti dulur-dulur semuanya punya cerita yang pengen diceritain, tulis aja di kolom komentar. Kalau ceritanya menarik, nanti kita akan undang di Majang Project. Tapi asli Lumajang ya. Ya, syaratnya Iya. asli Lumajang. Harus Nanti orang kalau Lumajang. bukan orang Lumajang, keluar Lumajang, kasihan juga kalau ke Lumajang. Jadi asli Lumajang. Jadi typing aja di kolom komentar ceritanya apa, punya cerita apa. Kalau menarik, kita nggak menarik, kita akan hubungin juga. Ya, seperti itu. Oke, atau mau DM di Instagramnya Majang Project nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan tentukan waktu bareng-bareng, kapan kira-kira kita bisa cerita bareng ya. Betul. Ya.
Oke, terima kasih ya Mas Haris. Selamat malam ya. Oke, Oke, siap. Ya, masih di Paranormal Experience kali ini. Oke. Sekarang narasumber kita cerita tentang paranormal experience-nya Iya. ganti lagi sekarang dengan Mas Nasrudin. Iya. Oke, Mas Nasrudin, Oke. langsung aja punya cerita apa kali ini di Cerita yang episode ini? ini mungkin tepat di kampusku ya. Jadi di kampusku itu waktu itu langsung berarti ini. Kampusnya di Lumajang atau Ya Lumajang? masih Lumajang saja. Oke, Lumajang ya. Ini kalau diingat-ingat takut berani ya. Jadi ketika itu mungkin di luar dari teman-teman kita mau sebenarnya kumpul-kumpul itu mau acara teater sama teman-teman, cuma nggak jadi karena teman-temannya nggak ada itu loh. Cuma kita ada berapa orang, mungkin ada 3 kalau nggak 4 orang itu, nggak lupa, udah agak lama juga ini. Jadi kita ke kampus dan kondisinya itu gimana ya, dibilang ya masih sekitaran sore ini ya, jam 7 mungkin ya, mau ke jam 8. Nah kita ke kampus. Nah pas di kampus itu nggak sengaja lampunya juga mati ya. Pas mati kita juga mikir-mikir kita sambil nunggu teman-teman nggak ya di sini ya. Ya kayak gini sudah pakai lilin gitu loh. Soalnya persediaan buat cahaya lah ya. Dan pakai lampu HP juga nggak mungkin terus-terusan baterainya awet ya kan. Nah kita di situ diam-diam, kok lama-lama suasananya juga makin asik gitu loh. Makin asik ya, beneran asik. Jadi pas kita ada di depan itu kita ngerasa kayak kayaknya kok banyak yang lihat gitu loh ya. Tapi nggak ada. Sekalinya aku ya dikira berani ya, takut, banyak takutnya ya. Pas itu kita lihat jadi teman-teman, kok ya mulai ada rasa kayak aneh gitu loh, suasananya nggak ada kayak biasanya. Jadi anginnya kayak terus misalnya kita ya kayak ada di panggung ya, di panggung itu banyak orang gitu kan, liatin kita banyak yang lihat perhatiin gitu. banyak perhatiin gitu. Dari sudut, soalnya di sini kan pas di depan kelas agak ke kiri sedikit itu ada kamar mandi, pas di depan kita itu ada pohon mangga besar gitu loh, kayaknya sudah pohon lama banget itu. Nah namanya juga lilin ya namanya juga agak menyusut. Pas aku tengok ke atas, kok kayak ada bayangan putih gitu loh. Lilinnya, Oh, lilinnya langsung respect buat ya, sana. ya aku pas ke atas, kok, aduh, aku mau cerita sama teman-teman, mau gimana ini? Sebenarnya pengen pulang aja gitu loh dari situ, jadi biar kita nggak terlalu parno kan ya. Kalau terlalu parno juga nggak bagus. Ya namanya teman-teman ada yang bilang gini, ya Mas Ari tadi tuh bilang gini. Mungkin kalau kita nyanyikan mereka akan bahagia gitu. Mungkin mereka butuh hiburan bro, ya bilang gitu kan ya. Ya akhirnya kita coba sih. Ya coba. Suasananya sih agak asik gitu loh. Jadi oh iya agak lebih tenang. Tapi aku kan habis lihat yang tadi itu di belakang, terus Lihatnya apa itu? jadi di belakang kan ada apa ya? Tembok. Di temboknya itu kan ada jendela. Nah pas aku lihat jendela, asem ini. Ini kayaknya iya putih gitu loh, rambutnya panjang. Di sekolahan, di kampusku ini ada gitu-gitunya kan. Ya kalau dibilang ada sih ada. Teman-teman kan soalnya kan pernah cerita juga kalau di kelas-kelas itu memang ada. Apalagi temanku ada yang indigo. Jadi kalau dia jelaskan di situ ada mas. Nah, cuma nggak ganggu gitu loh. Nggak ganggu. Tapi kalau kita merasa kan terganggu juga kan akhirnya kan. Terus pas lihat ke atas terus bilang Ari sama satu temanku namanya Mas Hoiri kalau nggak salah itu Mas Hoiri bilang, nah Mas, ya boleh pesan awak dewe anu balik ya wis bahasa Indonesianya gini, ya gimana kalau kita pulang aja sudah, soalnya kan aku nggak berani sebenarnya, ya berani nggak berani. Nggak, si Ari tadi itu bilang aman kita enjoy aja, nah enjoy palamu. Nah ini ya benar-benar ya gimana dia takut, yang lihat aku, yang mereka yang merasa kayak diperhatikan sama banyak itu loh ya di depan, sedangkan aku sendiri kan ke atas terus mateng. Dia masih ada sosok itu. Iya sekelebat ya, sekilas itu. Jadi
pas naik ke atas mas, terus ya mulai menenangkan diri, tapi namanya juga perasaan takut kok makin lama nggak bisa diredam lagi. Akhirnya ya tak bujuk teman-teman, kita balik aja kan. Wah, daripada di sini nunggu teman-teman juga nggak akan datang kayaknya ini. Ya akhirnya cari tempat. Ya, keluar sudah kita keluar. Terus keluar. Dia ngikut nggak? Enggak gitu. Jadi kayak sepertinya kita di situ kayaknya gini. Kalau kita kan siang ya, keluyurannya kita siang ya. Jadi mereka pengen momen untuk berrekreasi, mungkin waktu malam gitu loh. Jadi nggak pengen diganggu mungkin ya. Mungkin ada yang pacaran gitu. Ya mungkin ini Iya, kan itu kampus ya. Iya kampus. Kalau siang atau pagi sampai sore Iya. yang kuliah Nah, mahasiswa. Iya. Kalau sore sampai malam, tengah malam atau sampai menjelang subuh Iya. yang kuliah mahasiswa goib. Aneh-aneh aja ini mahasiswa. Iya, kan Cuma gantian. ya itu kan masalahnya kan karena mati lampu. Gitu. Kalau nggak mati lampu nggak nggak seserem itu biasanya itu. Dan memang kalau di situ ya, dan aku pernah sih sebenarnya nggak ada di situ juga pas di masjidnya. Nah di masjid itu juga sebenarnya agak lucu juga sih. Pas aku wudhu langsung udah. Nah, nggak ada sama sekali. Kalau tikus nggak mungkin, namanya juga pintu gini kan, gitu, ditarik terus dia masuk gitu. Aku kan orang masuk ke masjid. bukan masjid. Jadi kan di sini ada masjid. Di sini kan ada tempat wudhu ya, di sini berjejer. Nah di sini kayak ada gudang. Nah di gudang itu kan ada lorong lagi. Nah situ kan ada pintu. Kayaknya pintunya mau dibuka itu loh. Iya. Tapi dipaksa itu. Jadi dia pindah. Nah, aku langsung lari ke arah teman-teman. Tapi ini beda hari ya. Yang tadi kan hari waktu pas sama teman-teman teater, ini sama teman-teman teater juga sama teman-teman BEM. Ke atas, aku tanya sama teman. Aku tas di WTM ini, nyampein gitu. Ya tuh mas, di mana? Di masjid tadi. Barengan aku, saya bilang gitu. Padahal aku laki-laki. Kamu ngomongnya ke perempuan, iya dia itu indigo. Wow, luar biasa macamnya. Ada ini untuk Ida, terima kasih kamu telah membantu saya Ida. dia itu indigo dan dia itu paham kalau memang di situ ada gitu. Pas di situ, iya mas ada tadi di situ. Ya aku atas kabarnya aku lagi ke sana ya. Iya orangnya ya Allah sebegitu takutnya terus lagi ke sana bilang mas memang ada di situ mas. Gitu. Sosok apa? Ya nggak tahu bisa jelaskan. Pokoknya bilang ada orang di situ, ada orang. Ya orang tapi dalam tanda kutip bukan manusia. Kalau dia kan lebih paham karena dia juga sering diikuti, didekatin gitu. Dan juga pernah aku waktu pas sholat dia bilang gini, mas tadi kayaknya sama orang nih, mana nggak ada. Paling mungkin nih dong. Itu bukan orang. Bukan, dia itu kayak bayangan hitam gitu. Di masjid itu juga. Jadi gini mungkin ya, pikiran dia itu untuk makhluk astral atau makhluk halus itu pengen eksis juga mungkin. Cuma kan kalau kita sendiri kan nggak bisa melihat, tapi indera peka kita itu ya, kepekaan kita itu kuat banget itu. Kalau kita bisa didekatin, kan ada memang kita punya aura itu, kalau didekatin banget memang ada gitu. Cuma kalau untuk melihat secara kasat mata kadang ya ada gitu, kadang juga nggak bisa gitu. Kadang memang ketika kita mencoba mencari mereka, pengen melihat mereka malah nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau nggak sengaja kita nggak kepingin melihat sesuatu yang aneh, malah nongol gitu. Itu beneran. Nah, kayak gitu ya. Kalau dibahas lagi sebenarnya ada sih, tapi sudah itu aja sih buat episode selanjutnya kan. Siap. Oke, jadi kayak gitu ya ceritanya Mas Nasruddin sama Mas Ari tadi. Dan saya ingatkan lagi untuk yang nonton video ini, apabila punya cerita misteri atau cerita mitos atau cerita yang pernah dialami sendiri bahkan, tulis saja di kolom komentar. Kalau misalnya ceritanya menarik dan mas atau mbaknya atau paknya atau ibunya orang Lumajang, ya insya Allah akan kami undang untuk di Paranormal Experience. Betul sekali. Biar bisa sharing lah ya. Sharing. Karena cerita
cerita-cerita ini tuh seru Seru sebenarnya. sebenarnya. Dari turun temurun kayak Sebenarnya kakek, bukan nenek gitu ya. semakin kita membuat menakuti, tapi semakin kita paham. Sebenarnya ada mereka itu sebagai apa ya, adab lah. Jadi kalau kita ke tempat itu jangan seenaknya, misalnya kalau buang air kecil gitu kan, langsung cur gitu kan, enggak. Tapi lebih baik bilang apa gitu. Jadi kita semacam menghormati mereka juga. Takutnya pas kita kencing itu kena kepala mereka dan pulang-pulang kita ketempelan gitu mas. Itu banyak sebenarnya gitu. Sering. Banyak kayak gitu. Terus pas ditanya mau ya Dendi kencing di mana? Oh di sini. Oh ya benar kayak ngomong gini. Jadi memang harus kita kan semacam kayak berinteraksi. Ya kalau ditingkat-tingkat sih bahaya juga sih kalau enggak. Memang ada adabnya, harus punya adab. Tapi kan pada kasusnya memang dunia kita memang berbeda. Ya, Ya, betul sekali. terus hal goib memang ada. Ada, sangat ada. Oke ya sudah, itu aja dulu untuk episode kali ini. Ya semoga ini bisa menemani menemani malam Jumatnya. Karena macam project Paranormal Experience kita akan usahakan upload setiap malam Jumat. Ya, siap ya. Jadi terima kasih untuk like, comment, subscribe-nya dan dukung terus Macam Project Official. Biar semakin berkembang. Wah, siap. Dan juga langsung aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Macam Project Salam Macam Official. Official.